Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyimas Putri Karissa dari kelas 11 IPS 2. Saya akan membahas biografi pahlawan nasional Indonesia yang bernama Sultan Syahrir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya akan menjelaskan pahlawan nasional Indonesia yang bernama lengkap Sultan Syahrir. Dan saya juga akan menjelaskan kelahiran, riwayat pendidikan, keluarga, karir, perjuangan Sultan Syahrir bagi Indonesia, jasa-jasa, dan wafatnya Sultan Syahrir. Pertama-tama saya akan menjelaskan kelahiran Sultan Syahrir. Sultan Syahrir dilahirkan pada tanggal 5 Maret 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Sultan Syahrir adalah seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan Indonesia yang menjadi politikus dan Perdana Menteri pertama Indonesia setelah Indonesia merdeka. Ia memimpin Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan dan berjuang untuk memperjuangkan kedaulatan negara Indonesia di mata dunia. Berikutnya saya akan menjelaskan riwayat pendidikan Sultan Syahrir. Sultan Syahrir memulai pendidikannya di Alopecia Leisure School atau ELS yang setara dengan sekolah dasar. Pada tahun 1926, ia menyelesaikan pendidikan menengah umum atau MULO. Setelah menyelesaikan MULO, ia melanjutkan pendidikannya ke sekolah lanjutan atas di AMS atau Algemene Middelbare School yang merupakan sekolah menengah umum Belanda. Setelah lulus dari sekolah lanjutan atas, ia melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Amsterdam, Belanda dengan jurusan hukum. Pendidikan yang solid dan latar. Selanjutnya saya akan menjelaskan karir Sultan Syahrir. Karir Sultan Syahrir yaitu politikus. Sultan Syahrir memimpin kabinet parlementer selama 3 periode berturut-turut dari tahun 1945 sampai 1947. Tugas utama periode kabinet Sultan Syahrir adalah menegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia melalui diplomasi sebagai garis kebijakan politik pemerintahan dan membangun konstelasi pemerintahan serta konsolidasi. Berikutnya saya akan menjelaskan keluarga Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat dari pasangan Muhammad Rasad dengan gelar Maharaja Soetan bin Leman dan gelar Soetan Palindi dari Kota Gadang Agam, Sumatera Barat, dan Putih Siti Rabiah yang berasal dari negeri Natal, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Dan Sultan Syahrir memiliki 2 istri yang bernama Maria Dukhateu dan Siti Wahyuna. Sultan Syahrir menikah dengan Siti Wahyuna 1951 dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Kria Arsyah Syahrir dan Siti Rabiah Parvati Syahrir. Selanjutnya saya akan menjelaskan perjuangan Sultan Syahrir terhadap Indonesia. Perjuangan Sultan Syahrir dalam persiapan kemerdekaan Indonesia adalah melakukan kegiatan penculikan bertujuan menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Karena Sultan Syahrir telah mengetahui kekalahan Jepang dari berita yang berasal dari stasiun radio yang berasal dari luar negeri. Selanjutnya saya akan menjelaskan jasa-jasa Sultan Syahrir. Sultan Syahrir merupakan salah satu tokoh berpengaruh yang membuat proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat terlaksana. Nama Sultan Syahrir terus terkenang hingga dihadiahi tanda sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh pemerintah. Berikut 5 jasa Sultan Syahrir yang paling berpengaruh untuk Indonesia. Pertama, mengetahui kabar kekalahan Jepang. 2. Menculik Soekarno dan Hatta. 3. Perdana Menteri pertama Indonesia. 4. The Smiling Diplomat. 5. Diplomasi beras. Terakhir, saya akan menjelaskan wafatnya Sultan Syahrir. Pada tahun 1962 ditemukan dokumen yang konon isinya organisasi bernama VOC. Ada yang menyebut VOC sebagai Verenigd Onder
Ground Corps atau Korps Perkumpulan Bawah Tanah, dan Vernielingsorganisation Corps atau Korps Organisasi Penghancur, di mana dalam dokumen VOC tersebut terdapat nama Syahrir. VOC dianggap sebagai gerakan subversif yang membahayakan negara. Adanya hal tersebut menyebabkan Syahrir ditangkap. Selanjutnya, Syahrir ditahan tanpa diadili. Ia dan lainnya sempat ditahan di Jakarta, kemudian dipindahkan ke Madiun, hingga ia menderita stroke, dan setelah itu ia diizinkan untuk berobat ke Zurich atau Swiss. Hingga pada tanggal 9 April 1966, Syahrir meninggal dunia di pengasingan sebagai tahanan politik. Matatsani 2021. Baiklah, sekian dari penjelasan biografi pahlawan nasional Indonesia Sultan Syahrir. Jika ada banyak kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.